Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan gelombang 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Veronica Nini SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Wulandoni, Kabupaten Lembata. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 2 tahun 2023 pada LPTK STK Santo Yakobus Maroke dengan NIM 23869050804. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, saya melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya SMP Negeri 4 Wulandoni, Kabupaten Lembata. Saya mengambil topik pembelajaran Yesus yang berbelas kasih dengan siswa kelas 7 berjumlah 15 orang. Akhirnya saya mohon masukan dan saran dari dosen penguji dan kita semua agar proses pembelajaran ke depan lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Baik, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ambil absen oleh Andreas Berpaladun, Apolonaris Lapeng Lebuan, Elvian Lambertus Lebuan, Helena Penny Lebuan, Maria Angelina Wajab Mudaj, Marcelinus Prasong Buur, Paula Ose, Resia Deram Buur. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk dalam materi kita pada pagi hari ini. Kita belajar tentang Yesus yang berbelas kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa bersama. Kepada anak yang dimintakan untuk membawakan doa, silakan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat yang senantiasa Kau limpahkan pada kami. Saat ini kami ingin mengenal karya Putra-Mu bagi orang menderita. Ajarilah kami untuk semakin mengenal Putra-Mu yang penuh belas kasih, agar kami pun mampu untuk berbelas kasih pada sesama. Namamu kami puji, ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Oke, baik, terima kasih untuk anak Waladun yang sudah memimpin kita dalam doa. Kita menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berhati kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri.
Sebagai refleksi, coba sebutkan sifat atau sikap karakter dari Yesus yang paling berkesan dalam hidupmu. Siapa bisa sebut? Arsen? Suka menolong. Apa lagi? Setia. Setia. Ramah. Rela berkorban. Jadi sikap atau sikap yang ditemukan dalam pribadi Yesus adalah setia, suka menolong, rela berkorban, dan ramah terhadap semua orang. Coba kalian ingat kembali pengalaman berjumpa dengan seorang yang membuat dirimu tergerak oleh belas kasihan. Coba kalian ingat kembali pengalaman berjumpa dengan seseorang yang membuat dirimu tergerak oleh belas kasihan. Refleksi yang kedua, kenapa sehingga kamu mau membantunya? Pertanyaan yang ketiga, perasaan apa yang muncul setelah membantunya? Ibu kasih kesempatan 5 menit untuk menulis. Coba kalian ingat kembali pengalaman berjumpa dengan seorang yang membuat dirimu tergerak oleh belas kasihan. Yang kedua, kenapa sehingga kamu mau membantunya? Pertanyaan yang ketiga, perasaan apa yang muncul setelah kamu membantunya? Ibu kasih waktu 5 menit untuk merefleksikan. Sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Oke, sekarang Ibu mempersilakan setiap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Yang tadi kamu sudah diskusi tadi itu, sekarang satu-satu orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok yang pertama, Erin. Pengalaman berjumpa dengan seseorang. Ketika saya bertemu dengan seorang nenek yang sedang memikul kayu api, saya melihat nenek itu dan merasa belas kasihan. Akhirnya saya membantu nenek itu memikul kayu api yang dibawa oleh nenek itu. Yang kedua, Kenapa sehingga kamu membantunya? Saya membantu nenek itu karena saya merasa kasihan. perasaan yang ketiga, Setelah saya membantu nenek itu, saya merasa senang dan bahagia sekali. Saya merasa senang dan bahagia sekali. oke baik, tepuk tangan untuk Erin. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pendalaman kitab suci. Kelompok 1, Ibu memberi waktu 10 menit untuk membaca. Kelompok 1 membaca Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 37. Kelompok 2 Matius bab 15 ayat 32 sampai dengan 38. Sedangkan kelompok 3 Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai dengan 17.
Yang lain bisa diperhatikan ya. Perhatikan teman di depan membaca, setelah itu kamu menjawab pertanyaan. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipi yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Dia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah sabda Tuhan. Sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan pendalaman kitab suci. Pertanyaan pertama, merumuskan judul perikop tersebut yang dianggap menggambarkan isi perikop tersebut. Pertanyaan yang kedua, menuliskan beberapa gagasan yang penting yang berkaitan dengan sikap atau pribadi Yesus yang berbelas kasih. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Sudah waktu sudah 5 menit. Sekarang kita lihat bersama pertanyaan penuntun yang pertama, merumuskan judul perikop tersebut yang dianggap menggambarkan isi perikop tersebut. Kelompok 2 bisa menjawab. Judul perikop yang ditemukan oleh kelompok yang kedua yang pertama
pertama adalah Yesus menyembuhkan orang yang buta. Yang kedua, judul yang kedua atau perikop yang kedua, kelompok 3. Yesus menyelamatkan wanita yang tertangkap basah. Yesus menyelamatkan wanita yang tertangkap basah. Kelompok yang pertanyaan yang ke judul perikop yang ketiga, Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Baik, terima kasih. Yang pertanyaan penuntun yang kedua, menuliskan beberapa gagasan yang penting yang berkaitan dengan sikap atau pribadi Yesus yang berbelas kasih. Yesus melihat orang yang sengsara atau berbeban berat. Ia tidak segan-segan membantu semua orang yang ia merasa tergerak oleh rasa belas kasihan kepada sesama yang sedang menderita atau berbeban berat. Ia rela menderita demi kebahagiaan manusia. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke, sekarang kita masuk ke dalam peneguhan. Melalui sikap dan tindakannya, Yesus ingin menyatakan cinta Allah pada semua manusia tanpa terkecuali. Kisah Yesus sungguh menguatkan dan meneguhkan orang lain, sehingga pada akhirnya orang yang menderita merasa diselamatkan dan dimuliakan Allah. Tindakan Yesus yang menunjukkan sikap berbelas kasih yang lainnya tampak dalam perbuatan seperti yang pertama, Yesus menyelamatkan wanita yang tertangkap basah bersinar. Yang kedua, Yesus menyembuhkan orang sakit kusta, dan tindakan Yesus yang ketiga menyembuhkan orang buta. Yesus melakukan semua perbuatan kasih itu bukan demi mencari pengikut yang banyak, bukan pula demi popularitas, namun semua itu dilakukan demi pembebasan orang yang dikasihinya, demi kebahagiaan orang yang dikasihinya. Nanti tugasnya tiap kelompok melakukan aksi nyata minggu depan dikumpulkan ya. Ya, Ibu. Tugasnya identitaskan laporan meliputi judul kegiatan. Misalnya kamu membuat aksi nyata tentang kasih kepada sesama. Waktu pelaksananya 1 minggu. Dari dalam 1 minggu kamu membuat aksi di tengah masyarakat. Nanti dalam tugasnya kamu membuat
doa penutup. Semua berdiri. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami yang penuh kasih, kembali kami mengaturkan puji dan syukur padamu atas penyertaan-Mu dalam belajar kami hari ini. Bantulah kami ya Bapa untuk memiliki hati yang peka terhadap penderitaan sesama kami. Bantulah kami untuk senantiasa peduli dan berbelas kasih pada sesama kami, terlebih yang miskin dan menderita. Semua ini kami panjatkan demi kemuliaan-Mu ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat siang semua. Terima kasih waktu dan kesempatan. Jangan ibu.